Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Para penonton yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal 7 ciri-ciri ketika leluhur memberikan kekuatan spiritual kepadamu. Lantas apa sajakah tanda-tandanya? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai, agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Para penonton yang selalu setia, hubungan kita dengan alam semesta dan makna keberadaan kita, seringkali terdapat kekuatan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Energi leluhur adalah salah satu elemen yang sering diabaikan, namun memiliki dampak besar pada kehidupan seseorang. Kekuatan spiritual adalah istilah yang mengacu pada anugerah atau kemampuan luar biasa yang tidak dapat dijelaskan secara logis, tetapi berakar pada hubungan spiritual yang kuat antara seseorang dan energi leluhur mereka. Kekuatan ini biasanya muncul dalam bentuk kebijaksanaan, perlindungan atau kekuatan yang menguntungkan pemiliknya dan orang-orang di sekitarnya. Kekuatan spiritual memiliki banyak manfaat bagi pemiliknya dan orang lain. Salah satu manfaat utamanya adalah sebagai perlindungan energi. Orang yang diberkahi kekuatan spiritual sering memiliki aura kuat yang melindungi mereka dari energi negatif, gangguan, metafisik, atau bahkan niat buruk orang lain. Dalam keadaan sulit, aura ini melindungi energi mereka dan membuat mereka tenang dan fokus. Seseorang mungkin menerima petunjuk atau wawasan yang membantu mereka membuat keputusan penting dalam hidup mereka melalui koneksi dengan leluhur mereka. Wawasan ini seringkali datang dalam bentuk intuisi yang tajam atau firasat yang kuat, memberikan arahan yang memandu mereka menuju jalan yang benar. Orang-orang yang diberkahi kekuatan spiritual sering memiliki kemampuan untuk menenangkan orang lain, menumbuhkan kepercayaan, atau bahkan membantu menyembuhkan luka batin yang dalam. Mereka adalah pelindung dan penyembuh alami bagi komunitas mereka, dan energi yang mereka pancarkan membawa rasa damai dan harmoni. Kekuatan spiritual memiliki tujuan yang lebih luas selain keuntungan pribadi. Kekuatan spiritual ini diberikan kepada mereka yang dianggap layak karena koneksi spiritual yang kuat, kesetiaan terhadap tradisi, leluhur, dan niat yang baik. Sangat penting untuk diingat bahwa kekuatan spiritual bukanlah bukti kesaktian atau superioritas. Sebaliknya, ia adalah tugas besar yang membutuhkan kebijaksanaan dan kedewasaan. Orang yang diberkahi kekuatan ini harus terus menjaga energi mereka dalam keseimbangan, menghormati leluhur, dan menggunakan anugerah ini untuk tujuan yang mulia. Karena sifatnya yang halus dan seringkali tersembunyi, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan spiritual. Karena kurangnya kesadaran atau koneksi dengan aspek spiritual dalam hidup mereka, banyak orang tidak menyadari keberadaan kekuatan spiritual ini. Dalam judul video kali ini, admin akan membahas 7 ciri-ciri utama yang menunjukkan bahwa leluhur telah memberikan kekuatan spiritual kepadamu. Berikut 7 tanda leluhur memberikan kekuatan spiritual kepadamu. Yang pertama, mimpi yang berulang dengan simbol-simbol kuno. Sebagian besar orang menganggap mimpi sebagai jendela ke dunia metafisik. Dari sudut pandang spiritual, mimpi bukan hanya refleksi pikiran bawah sadar, mereka juga merupakan cara untuk berkomunikasi dengan energi spiritual atau leluhur. Bermimpi tentang candi, air terjun, gunung, atau simbol kuno lainnya adalah salah satu tanda kuat bahwa leluhurmu mencoba menghubungi Anda. Pesan tersembunyi dibawa oleh simbol-simbol ini. Sebagai contoh, mimpi tentang gunung seringkali dikaitkan dengan kekuatan, stabilitas atau perjalanan ke puncak spiritual. Jika kamu bermimpi tentang air yang mengalir deras, itu bisa berarti Anda membersihkan dan menghidupkan kembali energi Anda. Beberapa binatang yang Anda mimpikan seperti naga, elang, atau burung, bisa menjadi simbol kekuatan gaib yang diwariskan oleh leluhur Anda.
Mimpi dianggap sebagai bahasa yang digunakan alam semesta untuk berkomunikasi dengan manusia. Dalam banyak tradisi spiritual, leluhur Anda yang memiliki karoma spiritual sering menggunakan mimpi sebagai cara untuk membangkitkan kesadaran Anda. Dalam hal ini, ketika mimpi ini berulang dan menjadi nyata, Anda harus mempertimbangkannya dengan lebih lanjut. Luangkan waktu untuk mencatat mimpi segera setelah bangun, karena pesan penting seringkali terlupakan dengan cepat. Para ahli spiritual juga sering menyarankan untuk meditasi sebelum tidur, agar saluran komunikasi ini lebih jelas. Selama meditasi, Anda dapat meminta doa kepada Tuhan untuk mendapatkan petunjuk, atau meminta mereka untuk memberitahu Anda jalan yang lebih terang. Memperhatikan dan memahami mimpi-mimpi ini memungkinkan Anda memasuki karoma spiritual yang telah diberikan kepada Anda. Yang kedua, koneksi yang mendalam dengan tempat-tempat sakral. Tempat-tempat tertentu memiliki daya tarik emosional atau menenangkan yang sulit dijelaskan karena alasan tertentu secara spiritual. Setiap tempat memiliki energi unik. Makam, hutan, atau tempat ibadah kuno seringkali memiliki energi spiritual yang kuat. Ketika Anda merasa sangat terhubung dengan tempat-tempat ini, itu bukan kebetulan. Jejak energi leluhur Anda mungkin ada di sana. Energi ini dapat berupa kekuatan yang ditanamkan, perlindungan atau bahkan pelajaran. Jika Anda merasa nyaman atau tenang saat berada di tempat sakral ini, itu menunjukkan bahwa Anda selaras dengan energi nenek moyang Anda. Koneksi ini seringkali berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Kamu membuka diri untuk menerima energi yang diwariskan dengan mengunjungi tempat-tempat sakral, dengan sering meditasi di sana, atau bahkan hanya duduk diam dalam kesendirian. Jangan abaikan, jika Anda merasa dipanggil di tempat tertentu, tempat tersebut mungkin merupakan pusat energi spiritual yang telah ditetapkan untuk Anda. Yang ketiga, kepekaan terhadap energi di sekitarmu. Tanda jelas dari karoma spiritual yang diwariskan adalah kepekaan terhadap energi. Kepekaan ini biasanya mampu membaca suasana sekitarnya tanpa perlu banyak penjelasan. Contohnya, ketika Anda memasuki sebuah ruangan, Anda dapat langsung merasakan energinya positif atau negatif. Atau ketika Anda bertemu seseorang, Anda dapat mengetahui hanya dari perasaan yang muncul di hati Anda, apakah orang tersebut memiliki niat baik atau buruk. Kemampuan untuk merasakan energi yang tidak terlihat di dunia spiritual disebut clairsentience. Tidak hanya manusia yang dapat menggunakan kemampuan ini, tetapi juga benda-benda, tempat, dan bahkan peristiwa. Misalnya, ada kemungkinan bahwa Anda merasa tidak nyaman di tempat tertentu, meskipun tidak ada alasan logis untuk perasaan tersebut. Ini melindungi karoma spiritual yang diwariskan oleh leluhur Anda. Selain itu, kepekaan ini dapat berkembang seiring waktu. Anda dapat merasakan energi dengan lebih baik jika Anda sering melatih kesadaran diri melalui doa atau meditasi, namun penting untuk menjaga keseimbangan emosional, karena kepekaan yang tidak terkendali dapat membuat Anda lelah atau terbebani. Yang keempat, kemampuan penyembuhan secara alami. Salah satu tanda paling khas dari karoma spiritual adalah kemampuan untuk penyembuhan. Kemampuan ini dapat datang dalam berbagai bentuk seperti menyembuhkan luka fisik, menenangkan emosi seseorang, atau membantu orang lain menemukan kedamaian batin. Anda dapat menenangkan orang-orang di sekitar Anda tanpa disadari. Kemampuan penyembuhan ini dianggap sebagai anugerah dari leluhur melalui garis keturunan spiritual. Dalam beberapa tradisi, energi penyembuhan ini secara alami mengalir melalui tubuh Anda, terutama jika Anda benar-benar berniat untuk membantu orang lain. Anda dapat mengirimkan energi positif Anda kepada seseorang hanya dengan bersentuhan atau berbicara dengan mereka. Sangat penting untuk mengasah kemampuan ini. Jika Anda menyadarinya, untuk mengerahkan energi penyembuhan ini dengan lebih baik, meditasi, doa, dan praktik spiritual lainnya dapat membantu
namun selalu gunakan kemampuan ini dengan tanggung jawab dan niat yang baik. Yang kelima, naluri yang tajam dalam mengambil keputusan. Kerap kali, naluri yang tajam menunjukkan bahwa Anda menerima bimbingan dari leluhur Anda dalam situasi sulit atau kompleks. Anda mungkin menemukan diri Anda mampu membuat keputusan yang tepat, meskipun Anda memiliki sedikit informasi. Ini adalah jenis intuisi yang berasal dari energi spiritual yang ada dalam diri Anda. Ini adalah jenis intuisi yang berasal dari energi spiritual yang ada dalam diri Anda. Dalam sudut pandang spiritual, naluri ini adalah sarana yang digunakan leluhur Anda untuk membantu Anda tetap berada di jalan yang benar. Mereka memberikan dorongan batin yang membantu Anda menemukan peluang, menghindari bahaya, dan menemukan solusi terbaik untuk masalah. Selain itu, naluri yang tajam ini seringkali muncul dalam bentuk firasat. Misalnya, Anda mungkin memiliki intuisi bahwa sesuatu akan terjadi sebelum benar-benar terjadi. Ini adalah cara yang sangat berharga untuk berkomunikasi dengan leluhur Anda, meskipun sangat halus. Yang keenam, kemunculan tanda-tanda alam yang tidak biasa. Alam memiliki bahasa yang berbeda. Ketika Anda sering melihat tanda-tanda alam yang tidak biasa, seperti burung tertentu yang muncul berulang kali, angin sepoi-sepoi yang tiba-tiba muncul pada saat penting, atau cahaya matahari yang menakjubkan menerobos awan, itu adalah tanda bahwa leluhurmu sedang mencoba menarik perhatian Anda. Alam adalah alat komunikasi spiritual yang digunakan energi metafisik. Kadang-kadang tanda-tanda ini memiliki makna yang mendalam. Misalnya burung elang yang terbang di atasmu, dapat melambangkan kekuatan dan prospek yang jauh. Sangat penting untuk memperhatikan tanda-tanda ini, luangkan waktu untuk mempertimbangkan arti pesan yang ingin Anda sampaikan. Tanda-tanda ini terkadang muncul untuk mengingatkan Anda tentang karoma spiritual yang harus Anda pahami dan gunakan. Yang ketujuh, rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap sesama. Salah satu ciri utama seseorang yang mewarisi karoma spiritual adalah rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap sesama. Anda mungkin merasa terdorong untuk membantu orang lain tanpa pamrih, memberi mereka nasihat yang bijak, atau bahkan memberi mereka doa secara diam-diam. Ini adalah energi positif yang berasal dari leluhur Anda, dan itu mendorong Anda untuk menjadi contoh kebaikan bagi orang lain dalam spiritualitas. Rasa tanggung jawab ini merupakan bukti bahwa Anda telah dipilih untuk melakukan tugas tertentu. Meskipun misi ini mungkin tidak selalu mudah, kehadiranmu memiliki dampak yang signifikan pada orang lain. Anda bertindak sebagai pelindung atau penyembuh bagi mereka yang kurang beruntung. Jangan ragu untuk menerima panggilan ini. Meditasi, doa atau ritual tertentu yang sesuai dengan keyakinan Anda dapat membantu menjaga energi spiritual ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.